Baik, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hartono dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait IS strategi, di mana di sini saya mengambil judul Strategi Sistem Informasi untuk mendukung keberhasilan akuisisi bisnis pada PT Indosat Ooredoo dan PT Hausen Tree Indonesia. Nah, dengan NIM 221220077 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Putri Takwa Prasetyaningrum STMT. Baik, latar belakang merger antara Indosat dan Hausen Tree Indonesia pada tahun 2021 merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi kedua perusahaan di pasar telekomunikasi Indonesia dengan menggabungkan lebih dari 100 juta pelanggan. Margin ini bertujuan menciptakan sinergi bisnis, mendukung pengembangan teknologi 5G yang meningkatkan daya saing. Ya, kita tahu bahwa ketika perusahaan itu sudah grow, kemudian mereka pasti punya pelanggan. Nah, pelanggannya banyak dan ketika eh, perusahaan satu dengan perusahaan yang lain yang sama-sama memiliki banyak pelanggan itu digabungkan, maka itu mendapatkan itu akan menghasilkan sebuah peluang, yaitu peluang pelanggannya akan semakin banyak. Nah, saya membaca di salah satu eh, berita di mana ketika merger itu hampir 100 juta pelanggan dari dua perusahaan ini, antara Tri dan Indosat. Namun, keberhasilan merger ini sangat bergantung pada kemampuan kedua entitas untuk mengintegrasikan sistem informasi secara efektif. Strategis, strategi IS yang terencana dengan baik diperlukan untuk mengatasi tantangan teknis dan organisasi, sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan di era transformasi digital. Nah, eh, tujuan merger ini yang pertama yaitu meningkatkan skala ekonomi, kemudian mendukung implementasi teknologi 5G, kemudian meningkatkan daya saing di pasar telekomunikasi Indonesia. Nah, kemudian sebelumnya di materi sebelumnya saya tuh sudah menganalisis terkait SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat, di mana strength-nya yang, yang pertama yaitu kekuatannya itu jaringannya yang luas, basis pengembangan pelanggannya besar, kemudian keahlian teknologi, sinergi operasional. Weakness-nya yang menjadi weakness yaitu yang pertama integrasi sistem yang kompleks, perbedaan budaya, kemudian sistem legasi yaitu warisan, opportunity, keunggulannya yaitu ke kesempatan atau yang bakal didapat yaitu adopsi 5G, pertumbuhan pasar digital, kolaborasi teknologi global. Nah, threat ancaman yaitu persaingan yang ketat, teknologi, risiko keamanan cyber. Ya, kita tahu ya bahwa ketika ketika ada sebuah merger atau sebuah migrasi data, itu kan akan banyak sekali celah-celah sistem informasi, celah-celah keamanan sistem. Nah, di sini rentan sekali kalau kita tidak memikirkan bagaimana proses merger itu dari sisi sistem informasinya berjalan dengan baik, agar datanya tidak diambil oleh hacker. Kemudian ketidakstabilan layanan. Nah, strategi yang diusulkan yaitu infrastruktur teknologi. Di sini saya menggunakan TOGAF untuk menyelaraskan proses bisnis. Di sini sesuai dengan materi yang ada di IS strategi, dan saya juga mengambil mengambil sampel, ya, bukan sampel, lebih tepatnya di tempat saya juga mengadopsi TOGAF, di mana PM-PM itu disuruh untuk ke Jakarta untuk melakukan pelatihan supaya bisa menyelaraskan proses bisnis, supaya proses bisnis di tempat saya juga bisa bagus. Nah, di sini saya menerapkan untuk analisis di eh, akuisisi bisnis Tri dan Indosat. Kemudian cloud-based platform di mana untuk mengintegrasi billing dan CRM. Kalau cloud itu kan dia sifatnya real time, ya. Jadi
tidak tidak terpaut dengan misal ada mesin yang mati itu tuh tidak. Jadi sangat memudahkan pelanggan. Nah, minusnya adalah mungkin kalau itu bisnis semakin berkembang dan mungkin perusahaan bakalan akan besar juga membayar kepada penyedia cloud-nya itu. Jadi kalau konsep di cloud itu kan konsep bisnisnya pay as you grow. Jadi semakin besar bisnisnya, semakin besar juga apa yang harus dibayar perusahaan ke layanan itu. Nah, kemudian pengembangan infrastruktur untuk 5G readiness. Kemudian integrasi data dan aplikasi. Di sini ada middleware untuk interoperability, data warehouse untuk menganalisis pelanggan. Ya, kita tahu data transaksional biasanya selama 5 tahun itu didiemin aja. Nah, ini baiknya dimanfaatkan menggunakan data warehouse. Nah, kemudian rencana migrasi data yang bertahap, kemudian manajemen perubahan, pelatihan intensif bagi karyawan, strategi komunikasi internal untuk transparansi, workshop penyelarasan budaya organisasi, resiko dan keamanan data. Di sini ada zero trust, security untuk perlindungan data, di mana ya tidak mempercayakan atau tidak memberikan kredensial kepada orang lain gitu. Kemudian SAME untuk deteksi ancaman real time. Ini ada salah satu software khusus lah, namanya SAME. Kemudian kepatuhan untuk UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, evaluasi dampak strategi IS. Yang pertama, efisiensi operasional, di mana mereduksi redundansi infrastruktur hemat hingga 20%, peningkatan kecepatan sistem berbasis cloud, sistem sinergi bisnis, yaitu data pelanggan yang terintegrasi, meningkatkan personalisasi layanan, kolaborasi lintas departemen lebih efektif. Kemudian return of investment-nya adalah peningkatan ARPU sebesar 10% melalui layanan berbasis 5G. Kemudian penghematan biaya per pelanggan hingga 15%. Nah, di sini sebenarnya ada visualisasi, tapi eh, hanya menampilkan prosentasinya saja. Efisiensi operasional itu 20%, kemudian peningkatan RPU 10%, sinergi lintas departemen itu 15% lebih cepat. Nah, kesimpulannya, manajemen ini memberikan peluang besar untuk transformasi teknologi dan inovasi layanan. Kemudian strategi IS berbasis TOGAF, Cloud, dan keamanan data adalah fondasi keberhasilan. Rencana pelatihan dan komunikasi sangat penting untuk memastikan manajemen perubahan yang efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasinya. Mungkin lebih detailnya bisa di dari laporannya ya. Ini karena secara garis besarnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.